tips dan cara gimana kita bisa nih menjual produk yang unik, yang marketnya niche banget, dan bisa mengikuti tren sampai saat ini, khususnya di kala pandemi di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Kita bakal sharing semuanya yang bakal berguna bagi teman-teman seller di sini. Mantap. Nah, dan informasi ini nggak boleh banget dilewati nih sama seller semua. Pasti mau dong ya, gimana sih toko tuh selalu ngikutin tren meskipun jualnya itu adalah produk niche kayak Kak David ini, gitu. Nah, buat yang jawab mau, boleh banget langsung di kolom komentar aja sekaligus absen ya kayak biasa dengan memberikan nama, daerah asal, dan nama tokonya. Nanti kita akan bacakan. Nah, benar Kak. Jadi teman-teman seller jangan sungkan untuk bertanya, nanti kita akan jawab satu-satu. Yes, nah benar banget karena ini udah mumpung ya, ini ada Kak David di sini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Nah, sebelum kita ke topik utama, boleh Kak David cerita dulu nih, awal mula buka DW Skellington itu gimana sih dan kenapa namanya DW Skellington? Nah, jadi terkait dengan nama Doodle DW Skellington itu awalnya saya senang dengan karakter Disney yang namanya Jack O. Skellington. Nah, dari sana saya mengambil nama di belakangnya itu Skellington, lalu ditambah dengan inisial nama saya, David Wijaya, dengan DW, lalu aku gabungkan menjadi DW Skellington. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi memang dulu kan awalnya nggak ada belajar branding nama toko dan sebagainya, jadi memang berasal dari kesukaan aja dengan karakter Disney itu. Kemudian kalau awal mula saya buka toko itu di tahun 2016 itu karena saya senang dengan kerajinan tangan kartu ucapan. Nah, dari sana saya coba iseng aja nih upload satu jenis kartu ucapan. Ternyata dari sana ada yang beli nih malah di luar dari kota Medan, di mana ongkos kirimnya malah jauh lebih mahal dari kartu ucapan itu. Nah, dari sana dapat nih semangatnya buat jualan lagi, nambah produk baru lagi di Tokopedia. Itu Kak. Oke, jadi Kak David ini nih aslinya memang Medan gitu ya. Dan ternyata pas awal itu coba doang nih jualan di Tokopedia, terus ternyata 90% pembeli itu dari luar kota Medan. Akhirnya udah deh langsung buka aja di Tokopedia, langsung belanja gitu ya Kak ya. Karena juga Kak jualan Doodle art ini kan termasuk sangat jarang ya. Itu dia kenapa produknya tuh niche gitu. Jadi itu malah semakin jualan di Tokopedia, semakin orang luar tuh makin tambah tahu gitu ya Kak ya. Ya benar kan Ella. Jadi pembeli itu rata-rata beli di luar dari kota Medan, di mana ongkos kirimnya itu malah jauh lebih mahal. Karena dulunya itu kan masih belum ada bebas ongkir. Kalau sekarang dengan adanya bebas ongkir, lebih terbantu lagi dan lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk membeli dari luar kota Medan. Nah, selain itu kita juga produknya custom dan bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli, baik dari foto hingga tulisan. Nah, dari sana mungkin jadi salah satu daya tarik di toko Doodle Art di West Carrington ini. Oke, jadi emang karena orang itu kan nggak peduli lokasi, nggak perlu jauh murah, nggak perlu lagi ngemikirin ongkir. Kalau dia udah suka, ya udah dia langsung beli aja gitu kan. Asalnya dia cocok gitu, pasti langsung check out gitu. Tapi Kak, sebenarnya kan jarang ya orang tuh spesifik nyari doodle nih. Kayak aku aja, aku tuh nggak tahu modelannya itu tuh adalah namanya doodle gitu. Padahal ternyata doodle gitu. Caranya Kak David bisa dikenal itu gimana sih Kak? Nah, kalau dirangkum itu sebenarnya ada 5 poin nih yang bakal di-sharing ke teman-teman. Nah, jadi mungkin bisa dilihat di layar ya. Jadi pertama itu kesadaran. Nah, ini mungkin kelihatan simple ya kata kesadaran, tapi nanti bakal kita bahas lebih panjang lagi. Kedua itu kita melakukan riset pasar. Ketiga, penamaan produk. Perbanyak variasi produk, lalu dan yang terakhir menggunakan top ads dan memberikan promo diskon, gitu. Oke, nah ini ada hal yang menarik nih. Jadi ada 5 hal ini, satunya ini aku kayak kok gitu ya. Ini kenapa hal pertamanya itu malah kesadaran nih Kak? Kenapa harus kesadaran dulu, baru hal yang lain gitu? Nah,
kalau ngomong kesadaran itu sebenarnya baru saya sadari ketika saya udah cukup lama jualan di Tokopedia. Mungkin udah setelah bertahun-tahun baru saya menyadari hal itu. Nah, kesadaran itu apa sih? Pertama saya mikir ketika saya mulai jualan di Tokopedia, saya berpikir kalau barang saya unik, doodle jarang orang jual, itu pasti orang beli nih. Nah, ternyata enggak sesimpel itu. Itulah kesadaran yang saya belum nyadari ketika itu. Nah, apa sih yang harus kita sadari? Yaitu karena barang yang saya jual itu unik, kemungkinan besar orang susah nyarik nih, karena nggak ada kata kunci yang mengarah ke sana. Nah, kesadaran itulah yang penting, di mana saya jual barang doodle, ternyata produk yang saya berikan nama itu nggak boleh hanya fokus di kata doodle itu aja, tapi lebih ke produk-produk yang sering orang cari, terakhir baru mereka bisa diarahkan ke style doodle kita. Nah, jadi itulah yang harus kita sadari, di mana pemilihan kata yang sering dicari oleh market, supaya kita bisa survive dengan produk jadi, yang kita jual. Jadi kayak lebih ke kayak sadar kalau produknya itu niche, sadar kalau produknya itu jarang dicari, akhirnya jadi bisa totalitas nih untuk memberikan apa yang pasar mau, bukan apa yang kita mau gitu ya. Karena kalau ngikutin kita, alih-alih dibeli gitu, mungkin juga nggak akan dikenal gitu ya Kak ya. Nah, jadi riset pasar itu penting sih, khususnya di kompetitor ya. Jadi kita harus nyari nih kira-kira toko-toko apa, kompetitor apa yang bakal jualnya itu kurang lebih mendekati dengan produk kita. Nah, dari sana kita ngikut nih, kita tiru, amati, modifikasi, kata kunci, ataupun penamaan produk yang sering dipakai dan sering dicari orang. Oke, jadi Kak David ini tahu sadarnya itu, kalau kita sadar kan kita bisa melakukan hal yang lain, 4 hal itu ya. Jadi kuncinya itu adalah sadar dulu. Kalau udah sadar kita pasti riset, kita pasti bikin ini, bikin itu gitu. Salah satunya adalah Kak David ini juga menggunakan wawasan pasar ya. Jadi kalau Kak David juga menggunakan riset pasar melalui wawasan pasar juga gitu ya Kak ya. Yang tadi kayak ngelihat kata kunci, kategori produknya dari kompetitor, misalnya kompetitornya ternyata penamaannya kayak gini nih, nah nanti bisa itu tadi amati, tiru, dan modifikasi gitu. Jadi Kak David ini berarti selalu memantau wawasan pasar nih Kak ya? Ya benar. Nah jadi kalau mengenai fitur wawasan pasar ini memang nggak boleh dipandang sebelah mata, karena dari sana baru kita tahu nih produk apa yang lagi ngikut tren yang sering orang nyari. Apakah mungkin di momen wisuda, ulang tahun, kemudian untuk kado anniversary. Nah, dari sana kita bisa tahu nih kira-kira kita produk ini bakal fokus ke momen apa dulu. Apakah misalnya kita mengikuti seperti contohnya Natalan atau mungkin Lebaran dan di hari-hari spesial lainnya. Nah, dari sana baru kita dapat ide nih gitu. Jadi memang dari segi idealis kita tetap harus ada, tapi kita juga harus lihat realitanya juga. Kita nggak bisa bilang gambar doodle itu bakal unik dan dicari orang, belum tentu. Kalau memang pasarnya lagi nggak butuh, ya kita bakal lebih sulit dapat market di sana. Okay. Jadi memang benar riset pasar itu kan kayak kita melakukan, nggak usah lagi sekarang kuesioner gitu, nggak usah. Jadi langsung nggak perlu lagi, jadi kita udah tahu nih, oh mereka tuh maunya ini loh, pasar tuh maunya ini, akhirnya kita bisa ngikutin. Gitu juga kayak riset pasar itu nggak cuma lewat wawasan pasar aja, kayak tadi kita bisa lewat dari diskusi produk, ulasan yang diberikan juga gitu kan, dan menjadikan Kak David ini juga salah satu yang menjawab nih chat-chat orang yang masuk gitu ya. Jadi itu sangat-sangat membuat supaya bonding terhadap pembeli kita, dan itulah mengapa riset itu sangat penting. Nah, mungkin ini udah banyak nih absennya nih Kak David ya, mungkin kita akan absen dulu nih yang datang. Ini sebelum kita lanjut, kita akan absen dulu. Ini ada dari, Kak Weli Lumban Gaul, Horas Medan. Halo Kak Weli. Horas. Jadi Kak Weli, teman ini. Ya. Dari Medan. Oh iya teman. Oh iya sama-sama Medan. Oke, ada siapa lagi nih Kak David? Johanna Maya dari Tangerang Selatan, Karat Homestead. Oke, hai Kak Johanna. Ada dari Pekalongan, Jakarta Barat, ada Banjarmasin juga hadir. Ada Bandung, wow. Dan ada yang perlu bimbingan Kak. Oke, ada dari Bekasi juga nih, wah rame sekali ya hari ini ya. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya absen. Kalau ada pertanyaan juga boleh banget nih langsung ditanyakan aja, mumpung ada Kak Davidnya.
Oke, nah Ya. kita lanjut lagi nih ya Kak ya. Ini Apa Kak, namanya? ada dari Makau nih, Kak Vina Fere Hanun. Ada Woi, dari Makau Makau. menyapa. Ada dari Makau. Wow, hai. Ini jauh-jauh banget. Ya, ini bukan jauh aja, ini jauh banget loh. Jauh banget. Halo. Juga ya dengan obrolan setelah malam ini Kak Vina Ferehanun. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi nih ya Kak ya. Jadi tadi kan Kakak bilang Boleh. ngelakuin riset nih gimana sih cara mengaplikasikan hasil riset tersebut. Jadi kan kalau riset itu kan kita cuma dapat informasi nih, cara kita mengaplikasikannya itu gimana sih Kak? Nah, jadi setelah kita riset dari kompetitor ataupun dari produk yang sering dicari orang, itu caranya kan dengan kita filter seperti biasa. Kita nyari barang, misalnya kita cari kado wisuda, kemudian kita filter dari ulasan terbanyak atau dari pembelian terbanyak. Kita lihat tuh di penamaan produknya itu seperti apa. Ada kata-kata apa aja yang sering dipakai. Misalnya ada kado wisuda, beruang, bunga, kemudian selain kado ada juga orang pakai hadiah wisuda, kemudian ada yang pakai kata unik, spesial, request. Nah, dari kata-kata itu kita modifikasi nih, kira-kira bisa kita gabungkan ataupun variasikan dari sana. Nah, setelah itu jika ada space lebih, kita baru masukkan kata doodle yang menjadi ciri khas toko saya. Nah, jadi dari sanalah baru kita bisa muncul nih ketika kita orang nyarik ataupun kita menggunakan top ads, itu bisa lebih sering muncul di tempat orang mencari. Nah, mungkin mereka selama ini udah bosen nih dengan kado wisuda yang itu aja. Ketika nampak produk ataupun foto produk yang menarik, ada doodle-nya, nah dari sana baru nih kita dapat produk market yang baru gitu. Nah, jadi selain itu kita juga harus variasi produk. Nah, itu gunanya kita ada bisa konsultasi dengan penjual. Nah, dari sana kita bisa sesuaikan nih. Karena kadang orang bisa curhat nih, Kak, selain boneka, selain bunga, ada nggak Kak kado wisuda yang lain? Karena tiap tahun udah kasih ini nih gitu. Jadi kita bisa konsultasi dari sana. Ide baru kadang lebih sering munculnya dari permintaan pembeli, bukan dari ide penjual itu sendiri. Bukan dari kita sendiri gitu ya. Oke, nah itulah kenapa ini benar banget sih Sarah. Jadi kita tuh benar-benar harus menyesuaikan penamaan produk kita dulu dengan apa yang dicari supaya produk kita tuh muncul. Jangan kayak misalnya udah idealis gitu yang ikutin maunya kita, tampangnya tuh mereknya kita aja gitu. Padahal orang tuh nggak mungkin nyari merek kita kecuali mereknya udah terkenal. Itulah kenapa kita harus pintar-pintar mencari apa sih yang sedang dicari di pasaran. Ya. Kadang malah orang ada mencari dengan kata kunci bahasa Inggris. Kayak misalkan kita jual kado pernikahan, kadang orang ada nyariknya wedding gift. Jadi malah wedding gift lebih banyak daripada kado nikah atau pernikahan. Jadi memang itulah wawasan yang kadang kita nggak bisa nebak. Karena kan itu dari hasil riset dari Tokopedia kan. Iya benar. Nah itu dia berarti benar-benar penamaan produk itu harus lakuin riset dulu. Jangan kayak ada pengennya nulisnya ini deh gitu, jangan gitu. Nanti orang malah nggak beli karena kan tujuan kita upload produk kan supaya orang beli gitu ya. Jadi kita harus menamakan dulu, harus riset dulu gitu. Nah ini aku kan juga sempat kepoin tokonya Kak David juga nih. Teman-teman kalau bisa kepoin juga bisa banget langsung ke DW Skellington. Nah Kak David ini nggak cuman jual hanya kado yang dari doodle aja, tapi kok ada jualan masker juga nih Kak. Ini ngikutin tren atau gimana nih? Nah, sebelum kita jual masker, sebenarnya kita sudah ada produk kain. Contohnya kita ada buat bantal custom, ada boneka bantal, ada gantungan kunci bantal juga. Nah, jadi kita udah cukup terbiasa dengan produk kain. Nah, ketika ada pandemi seperti ini, ada tren orang menggunakan masker, kita coba menambah nih variasi produk yang baru dengan produk masker. Nah, awalnya saya masih nggak pede nih dengan desain doodle dari ciri khas kita. Nah, awalnya kita masih jual masker dengan motif warna yang flat. Jadi ada warna hitam, warna putih, coklat. Jadi belum berani nih jual dengan desain doodle. Nah, setelah kita coba jual, rupanya hasilnya bagus nih, responnya bagus. Nah, dari sana baru kita lebih percaya diri buat custom dengan desain doodle yang menjadi ciri khas doodle DW Skellington ini. Nah, dari sana kita bikin terus nih sampai sekarang. Nah, sekarang kan udah mau dekat
Agustusan. Jadi kemerdekaan ini kita juga bakal launching masker tema kemerdekaan. Dan kita juga ada project kolaborasi dengan artisan-artisan lain juga di project masker ini gitu. Wah, aku sangat terharu ya. Jadi Kak David nih sambil nyelam minum air, jadi sambil jualan juga, tapi sambil bantuin teman juga. Jadi awalnya apa namanya ngikutin apa namanya tren, ya udah coba bikin masker gitu ya. Terus akhirnya sekarang malah bantuin artisan-artisan yang lain gitu. Ini menarik banget, ini aku terharu ya, ya ampun gitu. Nah oke, tapi pas pandemi ini apa sih Kak yang kerasa banget perubahannya? Nah, kalau di saat awal pandemi memang sempat ada penurunan sih di 1-2 minggu ketika pandemi ini lagi panas-panasnya, lagi orang bekerja semua, itu memang sempat ada penurunan. Nah, tapi setelah itu malah ada peningkatan. Nah, kita kan penasaran nih dan cukup terkejut, kenapa sih bisnis orang pada lesu ini kita malah meningkat. Nah, ternyata ada terjadi perubahan behavior pembeli, di mana biasanya orang membeli kado ulang tahun atau wisuda itu mereka kan langsung kirimnya ke si pembeli ini, kemudian mereka serahkan ke si penerima. Nah sekarang behavior mereka itu mereka minta kita kirim langsung ke si orang yang ulang tahun itu, ataupun orang yang merayakan selebrasi itu. Nah dari sana kita melihat bahwasanya memang orang tetap ada merayakan nih, cuma dengan behavior yang berbeda gitu, langsung kirim ke si penerimanya. Nah dari sana memang kita jadi termotivasi juga untuk tetap lanjut lah gitu. Ya karena kan kalau orang ulang tahun kan nggak ada tiba-tiba pandemi terus berhenti ulang tahun kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya udah tetap ikutin aja. Kak David tetap up to date aja dengan keadaan sekitar. Jadi kayak ya udah sekarang lagi musim masker ya udah jualnya masker juga gitu. Supaya selalu ngikutin tren gitu ya. Dan Kak David karena kan kemungkinan mereka nyari masker, mereka bisa dapat produk yang lain juga gitu. Nah, jadi variasi produk. Jadi kalau kita udah punya, kalau kita cuma punya itu aja kan orang jadinya males mau beli gitu kan. Jadi ya udah mending apa namanya sekaligus aja variasinya banyak gitu. Oke, nah teman-teman aku ingetin lagi ya teman-teman kalau mau bertanya boleh banget nih ini mumpung ada masternya ya. Jadi teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komentar, nanti kita akan bacakan dan kita akan jawab satu persatu gitu. Nah ini menarik lagi bahwa Kak David ini adalah pemasukan utamanya itu malah dari Tokopedia ya Kak ya, jadi nggak ada pemasukan lainnya ya? Utamanya di Tokopedia, tapi kalau biasanya orang beli via WhatsApp manual masih ada juga sih. Masih ada, cuma tadi pendapatan pemasukan utama itu dari Tokopedia. Ya. Wow, ini keren banget. Ini apa aku jadi jualan juga ya? Habis ini kayaknya mau jualan deh ini nanti sama Kak David. Ya. Oke, nah ini juga menarik bahwa Kak David itu selalu bilang kita harus sadar dengan apa yang kita jual supaya yang orang nggak cari jadinya mencari produk kita gitu ya. Ya, benar kan Ella. Jadi memang makanya di poin 1 itu kesadaran itu memang penting sih, karena kadang saya juga merasa saya seller ini nampaknya sendirian ya yang jual produk-produk yang aneh gitu ya, dimana orang pada jualan yang orang sudah tahu pada umumnya, ini kita jual yang entah orang beli atau enggak pun kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus punya kesadaran itu dulu bahwasanya bukan produk kamu itu nggak bagus, tapi tergantung kamu nih gimana orang bisa melek dengan produk kamu. Jadi memang ya, jadi orang bisa tahu gitu aja, ya. Iya benar. Nah, jadi harus yakin dan bisa survive lah di kala pandemi ini. Gitu. Jadi kuncinya itu sadar apa yang kita jual, sadar apa yang dicari orang gitu. Kemudian yakin dan tetap semangat supaya kita selalu bisa selalu enjoy gitu ya Kak ya. Nah ini menarik banget. Ada nggak sih Kak tips dan trik lainnya nih supaya dapat selalu ngikutin tren kayak Kak David? Nah dari pengalaman jualan sampai sekarang, menurut saya yang penting itu kita jangan berkecil hati kalau jualan kita itu tidak banyak dicari. Karena tidak dibeli itu bukan berarti tidak ada yang suka dengan produk kita. Jadi mungkin ketika kita ucapin doodle, mungkin dari ke 10 orang nggak semuanya suka dengan doodle. Tapi kalau ke 100 orang, ke 1000 orang, mungkin kita bisa
menyaring nih orang-orang yang suka dengan doodle itu. Nah, itulah kenapa kita punya tugas berat nih, yaitu kita harus lebih mengenalkan produk kita itu lebih ke banyak orang, supaya kita dapat menyaring nih orang-orang yang cocok dengan style doodle kita. Gitu. Jadi itu dia ya, kuncinya adalah jangan kecil hati jika jualan kita tuh nggak banyak dicari. Tidak dibeli bukan berarti tidak ada peminat ya, melainkan belum dikenal aja banyak orang, dan tugasnya itu adalah mengenalkan produk itu kepada banyak orang. Nah itulah kenapa kita harus sadar, kita harus yakin, dan kita harus tetap kayak riset terus gitu ya, supaya kita bisa tahu apa sih yang dicari dengan apa sih yang dicari di kalangan kita gitu. Jadi kayak Kak David ini, awalnya orang tuh nggak ngerti, aku aja nggak ngerti itu tuh modelnya ternyata doodle gitu. Yang aku cari kalau aku mau cari adalah kado aja. Yang muncul aku baru, oh ini tuh doodle gitu. Jadi kita harus benar-benar cocokin dengan apa yang orang-orang cari gitu. Nah, jadi itu tipsnya ya. Kalau diikutin mudah-mudahan insya Allah berkah gitu. Nah oke, yuk kita masuk ke kolom komentar. Kayaknya udah ada beberapa pertanyaan nih Kak, dan kita bisa langsung minta ke Kak David nih. Oke, ini ada dari Kak Suyanto Si. Gimana cara riset biar kata kunci bisa tepat pada produk kita? Nah, kalau kata kunci biasanya kita bisa dapat pertama dari sebagai pandangan pembeli. Nah, jadi ketika kita mau nyarik nih, misalkan produk kita itu lebih ke wisuda. Nah, kita bisa ketik nih di aplikasi Tokopedia, kita ketik wisuda, atau kado wisuda, atau hadiah wisuda, kita ketik. Kita lihat nih, kita sorting, kita filter, kira-kira produk apa nih yang paling laku ataupun yang sering orang beli. Nah, dari sana kita lihat nih, oh penamaan produknya ternyata seperti ini. 5 kata terdepan ataupun 7 kata terdepan itu rupanya seperti ini. Jadi kita ngikut. Ataupun kita modif penyusunan kata-kata di produk tersebut. Kemudian cara kedua, ya dari wawasan pasar itu. Nah, dari sana kan kita bisa tahu nih kata-kata kunci yang sering orang nyari. Ataupun yang ketiga dari top ads. Nah, dari top ads biasanya mereka kan bakal merekomendasi kata kunci yang dengan jumlah pencarian yang terbanyak. Nah, dari sana kita boleh ngikut nih. Contohnya kemarin kita mau ngiklan ataupun kita mau penamaan di masker, ternyata dia bakal diurutkan nih di Tokopedia top ads itu, misalnya masker ada sekian ribu pencarian, masker anak sekian ribu pencarian, masker hijab sekian ribu pencarian. Nah, dari sana kita udah dapet nih kata kunci yang bakal tepat dengan produk kita yang bakal dijual. Gitu. Oke, jadi itu dia dari kata kunci tersebut kita pakai di penamaan produk kita gitu ya, supaya orang akhirnya pas nyari itu muncul produk kita gitu. Itu makanya wawasan pasar itu sangat membantu dalam nyari tahu nih kata kunci kompetitor tuh apa sih gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lainnya nih. Ini ini dari Kak Bayu Mukti. Kak, gimana cara pasang top ads yang efektif ya? Apakah semua produk harus diiklankan atau produk yang bagaimana yang bagus untuk top ads biar mendongkrak penjualan kita? Gimana nih Kak? Nah, kalau ngomong soal top ads itu pertama dulunya saya memancing pembeli itu awalnya dari produk yang menurut kita yang paling jagoan nih. Jagoan itu dalam arti apakah dari segi harganya itu paling murah ataupun paling oke nih, yang paling cocok gitu. Nah, dari sana kita coba menjadikan produk itu jadi bagian dari top ads kita. Nah, dari sana bisa jadi mancing nih, orang bisa masuk ke toko kita. Jadi kemungkinan mereka nggak beli produk tersebut, tapi mereka bakal beli produk yang lain. Jadi memang harus ada produk yang menjadi pemancingnya. Pemancing dalam arti produk yang dengan harga yang mungkin jauh lebih murah dari yang lain, ataupun kalau sampai sekarang ini kita udah mengubah strateginya dengan mengeset produk-produk dengan ulasan terbanyak. Nggak semua sih produk kita masukkan jadi iklan, tapi kurang lebih mungkin kita 5-10 produk dengan ulasan yang terbaik itu kita iklankan gitu. Jadi iklankan produk-produk tertentu, tapi variasi di toko itu harus banyak supaya kalau dia nggak jadi beli nih gara-gara iklan
kita, dia bisa beli yang lain gitu supaya Benar. kayak oh iya mending beli ini ya kayak gitu. Benar banget. Nah itu makanya pinter-pinter juga. Yes. Nah, kemarin kan ada juga temen yang nanya kenapa sih follower kamu lumayan banyak gitu ya. Nah, dari sana saya menyadari kita nih sebagai pembeli kebiasaannya kan kita bakal lihat-lihat dulu kan, kita kepo kan dengan produk-produk yang dijual toko itu kan. Kalau kita udah masuk dengan produk itu, kita kepo lihat produknya, rupanya variasi produknya lumayan bervariatif. Nah, dari sana kita jadi pengen follow karena pengen tahu update-nya terus. Nggak mungkin kita di saat itu langsung beli semua kan. Ini pengen nih, aduh aku save dulu. Ini pengen juga, atau tapi belum waktunya. Jadi dari sana kita bisa follow. Oke, jadi kuncinya tuh adalah banyakin dulu riset harga gitu ya. Jadi riset harga kompetitor tuh berapa supaya kita bisa naruh di bawah harga kompetitor itu supaya orang jadinya belanja ke kita gitu. Kita perbanyak juga ulasan gitu ya. Jadi supaya ulasan dan variasi produk kita supaya itu pada saat mereka masuk mereka udah kayak oh iya ternyata banyak pilihannya, nggak cuma itu aja. Nah ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan dari Kak Anjana gitu ya. Kata Kak Jana, mending top ads otomatis atau manual Kak? Kak David sendiri makanya apa nih Kak? Nah kalau sekarang saya pakainya manual, tapi saya pernah coba otomatis. Itu dari sana kita bisa cek ombak nih istilahnya. Jadi kalau kita pakai otomatis kita bisa tahu nih kira-kira produk yang paling sering dilihat itu apa, yang paling sering diklik itu apa. Nah, setelah kita udah cek ombak dari iklan otomatis, kita boleh nih mengubahnya menjadi manual. Kita pilih produk-produk yang tadi udah dicek ombak nih, yang sering dilihat dan sering diklik, itulah yang kita pilih sebagai top ads manual. Oke, jadi benar sih sama kalau misalnya yang otomatis atau manual, mending otomatis dulu gitu ya. Kalau apalagi produk-produk baru gitu ya, produk-produk baru itu maksimalin dulu di otomatis. Kalau kita udah kayak udah yakin nih, oh ya udah deh mau yakin ya udah baru manual kayak gitu. Nah ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Hanifah Efrata. Hashtag itu pengaruh nggak sih Kak selain dari kita menggunakan kata kunci dari wawasan pasar? Nggak pengaruh sih kalau hashtag ya, lebih ke penamaan produk sih, itu lebih pengaruh. Karena hashtag kalau itu hashtag dipakai pada kalau misalnya mau posting feed itu lebih pengaruh Kak dibandingkan dengan deskripsi taruh hashtag itu yang akan pengaruh. Yang paling pengaruh adalah penamaan produk. Jadi pastikan rumus itu sudah tepat dulu gitu. Makanya harus riset selalu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lanjutan nih dari Kak Bayu Mukti. Kak, kalau produk kita belum terkenal, kita terkenal dulu lewat offline atau langsung produk kita kenalkan via online dengan menggeber iklan. Efektif mana? Terkenal dulu di offline dan langsung geber di online, atau gimana sih yang efektif itu biar produk baru bisa dikenal orang? Gimana tuh Kak? Nah, kalau sejak awal saya mulai sebelum ke Tokopedia kan awalnya masih zaman BlackBerry, kita masih BBM ya? Ataupun ya masih jumpa teman dan sebagainya. Jadi belum sosial media juga belum begitu eksisnya seperti sekarang. Nah, karena waktu itu saya jualnya hanya dari mulut ke mulut secara offline, mungkin itu ada satu batasan, di mana market kamu ya orangnya itu aja. Kalau mau lebih banyak lagi, kamu butuh budget kan yang lebih besar. Nah, sedangkan mungkin pergaulan kan kita juga terbatas kan. Nah, dengan sambilan kita terjun di online, ya dari sana kita bisa dapat market yang baru. Jadi menurut saya nggak harus nunggu toko kita udah terkenal di offline baru kita jual di online. Menurut saya barengan aja jual bareng. Bisa jadi offline terkenal ya online juga bisa kan. Jadi kita tetap jalan aja dua-dua cara itu. Nah tentunya aja ketika saya jual di online yang beli malah di luar kota Medan itu yang beneran di luar ekspektasi saya. Dimana waktu itu kartu Camat masih 25.000, tapi ongkos kirimnya ke Kalimantan atau Sulawesi saya udah lupa, itu sekitar 30-40 ribuan. Jadi dia beli kartu aja itu harganya udah sampai 70 ribuan. Jadi menurut saya itu hal yang nggak bisa kita prediksi kalau jualan di offline kan. Itulah uniknya di online itu.
Jadi kalau di online coba aja semua. Kita tuh nggak pernah tahu gitu ya rezeki kita. Jadi masukin aja semuanya gitu ya. Jadi coba aja kali-kali orang ternyata lebih minat di online bahkan bukan offline gitu atau orang lihat offline tapi belanjanya di online supaya dapat bebas ongkir itu kan mungkin juga gitu. Jadi maksimalin dulu aja. Nah, Kalau sekarang udah nyaman di online, malah udah males di offline sebenarnya. Karena offline kita iya. harus buka stand lagi, harus buka toko lagi, capek. Kalau online kan tinggal tekan tombol aja udah online gitu. Jadi memang udah nyaman sih kalau di online ya, kalau dibandingkan offline Iya, dulu. karena kalau online tuh kalau misalnya ternyata tiba-tiba nyaman kayak aku ya kayak udah males belanja apa-apa, belanjanya di rumah semua. Jadinya kayak ya udah beli online aja semua, udah tahu oh toko offline-nya dia punya nih. Kayak di Tokopedia kan kemarin baru-baru aja masuk apa namanya Mango gitu kan. Mango. Nah, akhirnya kayak daripada kita ke mall ya udah beli online aja gitu. Oke. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, ini dari Kak Haruka Mary. Boleh nggak sih misalkan ada produk kosong di toko orang, tapi banyak yang nanya di diskusi mereka, terus kita cantumkan produk kita di diskusi toko orang tersebut, tolong dijawab ya. Oke, ini mungkin kayak aku gini, Kak, aku balikin lagi ke Kak Haruka. Apakah kalau misalnya nanti tiba-tiba kakak jualan gitu ya, terus ada seller lain, apa namanya, nampilin di produk kakak mau apa enggak gitu. Jadi lebih ke kayak kakak tuh, apa ya namanya, kayak mau digituin apa enggak gitu sih lebih ke kayak gitu. Tapi kan kalau menurut aku ya udah rezeki orang udah masing-masing ya. Jangan maksudnya kayak kalau kita ke toko orang nggak jelasin apa namanya ngasih tahu toko kita, terus akhirnya dia ke toko kita malah belajar di toko kita kan malah nanti nggak enak gitu hubungannya gitu. Jadi mending kalau saranku sih mending ya udah toko-toko sendiri aja sih kayak gitu. Gitu sih lebih ke kayak gitu ya. Benar, Kayak setuju sih Kak, iya, pendapat sih. karena iya karena kalau rezeki itu kalau kita ngambil istilahnya kita kalau nampilin diri dia gitu kan terus akhirnya kita ngambil rezekinya dia gitu kan. Itu sih lebih ke kayak gitu. Jadi tempatkan diri Kakak Haruka tuh sebagai pembeli. Misalnya kayak si seller tersebut tuh Kakak akan bagaimana gitu. Kalau Kakak nggak ada masalah ya udah gitu sih lebih ke kayak gitu ya. Ya. Oke. Dari Kak Felita Moria, kalau nama produknya sudah nggak bisa diubah, sebaiknya gimana Kak? Ubah di deskripsi ngefek nggak ya? Kalau bikin produk baru sayang review yang sudah ada. Oke, gimana nih Kak? Kak Nah, David? nah, biasanya saya triknya itu saya ngubah di deskripsi sih memang. Jadi misalnya nih saya jual kartu ucapan wisuda. Ternyata saya ada produk baru lagi nih yang ada hubungannya dengan wisuda juga. Misalnya saya juga jual kotak kado explosion box ataupun saya juga jual boneka wisuda. Nah, dari deskripsi saya nambah nih, kalau kita juga ada produk lain selain kartu ucapan, cek ya di link ini. Gitu. Ataupun kita share link etalase wisuda kita, ataupun kita share link dengan search wisuda di toko kita. Nah, jadi kita bisa mengarahkan orang dari produk yang sudah reviewnya banyak kan, karena kan sayang nih reviewnya udah banyak, pasti kemungkinan besar pengunjungnya juga bisa rutin masuk ke produk tersebut. Ya udah kita buat link aja di produk tersebut. Oke, gitu ya. Oke, nah mungkin kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak David ya. Jadi teman-teman kalau mau kepo nanya langsung bisa langsung ke DWS Kellington, bisa langsung nih tanya-tanya ke Kak David atau bisa mau belanja itu mungkin banget. Nah sebelum kita tutup nih, boleh dong Kak David kasih saran dan tips terakhir di hari ini. Kalau saran tips itu paling lebih ke semangat ya, karena banyak juga sering saya lihat teman-teman yang nanya boncos nih ataupun sepi nih gitu. Nah dari sana kita jangan fokus ke negatifnya gitu, tapi usahakan kita nyari positifnya, kita nyari peluangnya di mana, kita lebih banyak survei, lihat toko-toko yang rame supaya kita termotivasi, tapi bukan malah jadi down ya, tapi malah kita jadi semangat nih, ih dia bisa ya, oh sekarang dia udah jual masker, kemudian oh sekarang dia malah buat program ini, kemudian buat promo ini, dan supaya kita juga harus terus berinovasi gitu. Dari sana baru kita nggak terbawa arus negatif itu dan malahnya kita ujung-ujungnya mengeluh kan dengan toko kita yang sepi. Itu aja sih Kak. Oke, jadi kuncinya itu adalah
tetap apa semangat gitu ya, dan berikan pelayanan yang paling terbaik. Terus kita juga kayak welcome, diberikan konsultasi, terus packagingnya juga mesti rapi. Intinya memberikan hubungan baik kepada pembeli gitu ya Kak David ya. Ini Kak ada Jadi satu diingat fakta ya, nih di toko nih. ya. Nah, ada satu Apa fakta tuh? tentang toko kami kan. Jadi awalnya kita mikir orang bakal nyari beli belanja di tempat toko kita itu karena doodle-nya unik gitu. Tapi ternyata dari ribuan ulasan yang sudah pernah kita survei selama ini, banyakan malah bukan hanya tentang doodle itu aja yang mereka berikan ulasan, tapi malah di pelayanannya yang fast respon, kemudian juga keramahan balas chat kita yang kita welcome banget ketika mereka mau konsultasi, misalnya Kak, budget saya cuma 30.000, ada nggak produk yang bisa saya beli gitu. Nah, kita juga welcome banget dengan konsultasi seperti itu. Kita juga memberikan packing yang rapi, kemudian aman. Karena kalau ada masalah, kita selalu berikan garansi gitu. Jadi mereka beneran nggak kecewa dengan produk kita, selain yang kita andalkan itu desain doodle yang unik itu sendiri. Gitu ya, jadi itu dia fakta dari DWS Kellington adalah berbuat baiklah kepada pembeli. Gitu ya. Oke, ini menarik banget nih. Terima kasih banyak Kak David dan DWS Kellington. Semoga Kakak selalu tetap bahagia, selalu tetap semangat nih jualannya, dan udah terima kasih banget udah memberikan apa ya kata-kata semangat juga kepada teman-teman seller yang nonton hari ini. Nah, untuk itu mungkin terima kasih banyak teman-teman seller udah nonton episode obrolan seller malam ini. Video ini kita akan tambahkan di playlist obrolan seller di Facebook Tokopedia Seller. Nah, jangan lupa ya di-share ke teman-temannya yang lain supaya kayak bisa sukses bersama dengan Kak David, supaya bisa ngikutin trennya terus nih gitu ya. Nah, kalian juga bisa langsung cek di YouTube Tokopedia Seller kita. Di situ ada beberapa cuplikan-cuplikan menarik obrolan seller gitu ya. Untuk itu aku Naila dan Kak David, sampai jumpa di obrolan seller minggu depan.